instruksi dari Imam Besar Habib Rizik Sihab untuk segera mendukung pasangan Anies dan Imin. Sudah resmi banget, apalagi kita mengapresiasi daripada statement daripada Anies ketika debat itu untuk mengangkat kasus kilometer 50, karena sangat sulit kilometer 50 ini. Saya sudah mencoba untuk menaikkan kasus kilometer 50 melalui media manapun, memang agak sulit. Tetapi kita mengapresiasi ternyata ada angin segar yang dibawa oleh pasangan Imin yang kita nggak duga-duga. Ternyata Anies menyampaikan untuk siap meninjau kembali daripada kasus kilometer 50. Jadi ada orang-orang kami sudah masuk di tim pemenangan Anies ya. Termasuk Kokapten ada di situ dari orang kami. Program Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini menjumpai Anda kembali bersama dengan saya Nela Yarda. Tribuners Timnas Anies dan juga Muhaimin Iskandar menyoroti sejumlah kasus di Indonesia yang belum selesai, termasuk diantaranya terkait pembubaran FPI. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama sekaligus Kokapten dari Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni Yusuf Martak, mengatakan bahwa Amin nantinya akan melakukan peninjauan ulang persoalan pembubaran FPI. Secara spesifik soal FPI, Yusuf juga mempertanyakan soal langkah pemerintah yang selama ini membubarkan FPI, padahal menurutnya FPI tidak bersalah sama sekali. Lalu bagaimana respons dari alumni PA212 dan juga Wasekjen PA212 terkait janji dari paslon nomor urut 1 ini? Kita akan mendengarkan Tribuners bersama dengan Habib Novel Bamukmin, Wasekjen PA212 untuk langsung memberikan pengantar dalam Tribunnews on Fokus hari ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saat ini perlu ada perubahan. Perubahan tentunya dalam rangka yang kami lihat di debat pertama adalah masalah hukum. Karena Indonesia masih jauh daripada rasa keadilan. Jauh, sangat jauh. Masalah dari pembubaran FPI itu satu paket dengan masalah kilometer 50. Masalah pembubaran FPI ini sangat-sangat arogansi kekuasaan. Kita melihat arogansi kekuasaan. Oke, Sehingga iya, yang mengorbankan kilometer 50 itu satu paket. Kilometer 50 kita untuk meminta untuk segera ditinjau kembali, karena sudah kami duga kuat itu sidang dagelan. Karena saya membawa yaitu saksi mahkota yang nggak dilibatkan dalam pengadilan itu. Kemudian saya juga membawa kemudian keluarga-keluarga korban yang kami menghadap daripada Komisi 3 DPR. Bayangkan, DPR saja ketika kasus 5 kilometer 50 khususnya dari fraksi Gerindra ketika itu tidak ditanggapi. Kami sudah berkomunikasi, kemudian beraudiensi silaturahim dengan Komisi 3 yang beliau merespon untuk diperjuangkan. Akan tetapi pihak pemerintah tidak merespon daripada yaitu wakil rakyat yang kami percaya waktu itu fraksi dari Gerindra. Nah, sampai saat ini itu nggak berlanjut. Padahal kami sudah sampaikan aspirasi itu gitu. Nah, kalau kilometer 50 ini bisa diusut, yang jelas Sambo itu udah ngaku. Sambo itu ngaku telah mengolah daripada yaitu video CCTV yang berada di tol. Nah, tinggal diusut dari pihak kepolisian bagaimana itu Sambo itu mengolah CCTV. Siapa yang bertanggung jawab atas yang menyimpan daripada file-file dokumen itu sendiri gitu. Artinya Habib Novel, artinya saat ini dengan adanya janji dari pasangan nomor urut 1 ini menjadi salah satu jalan pembuka juga untuk nantinya PA212 akan mengusut ulang apabila ada peninjauan ulang pembubaran FPI, termasuk juga
janji dari paslon nomor satu ini juga berkaitan pengusutan masalah kilometer 50. Ini juga menjadi dukungan juga dari PA212 Habib Novel terhadap pasangan nomor urut satu atau seperti apa? Ya betul, betul banget itu. Karena kan kalau kilometer 50 terbongkar semuanya, kasus-kasus tersebut dengan peninjauan kembali, ya kan? Karena yang berhak untuk bisa membuka itu yaitu adalah pemerintah atau kekuasaan. Kalau kekuasaan berganti, semuanya insya Allah bisa itu akan diusut. Gitu karena ada rekomendasi dari pemerintah itu sendiri atau dari presiden itu sendiri menginstruksikan kepada perangkat-perangkat hukum untuk membuka kasus kembali kilometer 50. Kalau sudah dinyatakan itu semua bersalah dalam kilometer 50 dan hukum, maka dengan sendiri otomatis organisasi FPI yang kemarin dibubarkan harus dibatalkan pembubaran itu dan diakui bahwa FPI adalah ormas yang tidak melanggar daripada peraturan hukum sehingga melanggar peraturan itu sanksinya untuk dibubarkan. Jadi untuk dibatalkan pembubaran terhadap Front Pembela Islam. Hmm. Baik, Habib Novel, ini saya juga mau konfirmasi terkait fakta integritas dari Istimewa Ulama yang sudah ditandatangani oleh pasangan Amin. Artinya apakah ini juga sebagai bentuk arah dukungan dari gabungan Istimewa Ulama ini untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Habib Novel? Iya, dengan ditandatangani fakta integritas yang 13 poin itu, maka kami sudah jelas akan menjalankan instruksi daripada Istimewa Ulama agar seluruh elemen-elemen yang tergabung dalam yang mengikut dalam Istimewa Ulama, perwakilan-perwakilannya di seluruh Indonesia untuk menjalankan mendukung Amin. Mendukung Amin, Anies dan Imin untuk siap menjadi presiden dan wakil presiden. Hmm. Ini juga termasuk dukungan dari Habib Rizik Syihab dan juga seluruh keluarga PA212 terhadap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Betul, betul. Seperti apa? Sangat betul itu karena sudah keluar instruksi dari Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk segera mendukung pasangan Anies dan Imin. Hmm. Oke, artinya sudah jelas saat ini sudah resmi bahwa RS dan juga PA212 menjatuhkan dukungan pada Anies dan Caimin. Sekali lagi saya Betul, sudah konfirmasi. resmi. Sudah resmi banget, apalagi kita mengapresiasi daripada statement daripada Anies ketika debat itu untuk mengangkat kasus kilometer 50. Karena sangat sulit kilometer 50 ini, saya sudah mencoba untuk menaikkan kasus kilometer 50 melalui media manapun, memang agak sulit. Tetapi kita mengapresiasi ternyata ada angin segar yang dibawa oleh pasangan Imin yang kita nggak duga-duga. Ternyata Anies menyampaikan untuk siap meninjau kembali daripada kasus kilometer 50 karena masih jauh dari rasa keadilan karena masih ada saksi yang nggak diberikan kesaksian. Begitu juga masih ada keluarga daripada kilometer 50 itu yang jauh merasa demannya, merasa terzolimi, benar-benar tersakiti dan mereka tidak ada yang bisa memenuhi rasa keadilan terhadap mereka. Baik, Habib Novel, mohon maaf saya ingin konfirmasi kalau dulunya soal pembubaran FPI ini kan PKB juga pernah begitu vokal begitu kan untuk kemudian mendesak pembubaran FPI. Apakah ini tidak kemudian jadi salah satu pertimbangan atau Habib Rizik Syihab sendiri sudah melupakan masalah pembubaran FPI yang pernah digaungkan juga oleh PKB atau seperti apa? Kan Muhaimin Iskandar berasal dari PKB, Habib Novel. Iya, jadi kita sudah melangkah ke depan, mungkin sudah clear dengan hadirnya Cak Imin sebelum Istimewa Ulama, ketika hadir dalam pernikahan Putri Habib Rizik, kemudian hadir kembali dalam Istimewa Ulama, kemudian juga menandatangani daripada fakta integritas. Saya rasa untuk PKB clear. Karena kan PKB ini boleh dikatakan Cak Imin ini sudah mewakili daripada aspirasi daripada partai PKB. Nah itu saya rasa sudah clear. Tinggal kita bersama-sama melangkah ke depan. Bagaimana nanti PKB bersama kami, bersama Anies Baswedan, itu akan siap untuk mensukseskan Pilpres 2024 yang insya Allah kita akan perjuangkan Anies dan Imin untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Termasuk juga melupakan kekecewaan dari PA212 yang mana pernah mengatakan kecewa karena Anies Baswedan bersama dengan Muhaimin Iskandar. Bagian itu juga sudah dilupakan dan sama-sama melangkah maju untuk mendukung paslon nomor 1. Kalau melangkah maju pasti kami melangkah maju. Cuman kan kita tetap punya catatan. Kalau memang satu putaran ini Amin menang,
ya mungkin kita bisa bersama-sama bersinergi untuk bisa membangun bangsa untuk kembali FPI pada kiprahnya dan mengusut kilometer 50. Akan Hmm. tetapi kan nanti ada mungkin kalau kemungkinan 2 putaran kan kami harus siap-siap juga. Kami harus pasang kaki-kaki juga. Nanti setelah mungkin terjadi 2 putaran, bisa dikatakan Anies atau pasangan Amin ini nggak masuk. Nah ini kan akan menjadi PR. Apakah PKB tetap konsisten bersama kami untuk kembali mengangkat kasus kilometer 50 dan pembubaran FPI atau memang menjadi lawan kembali gitu. Nah, ini kita belum final gitu karena kita belum final sampai saat ini. Oke, di periode putaran pertama ini sudah pasti menjatuhkan dukungan pada pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Namun di putaran kedua, nanti apabila memang Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar pahit-pahitnya tidak bisa melaju ke putaran kedua, artinya apakah kemudian PA212 ini akan menjatuhkan dukungan pada dua paslon yang tersisa, Habib Novel, atau akan seperti Ya apa? betul betul. Nanti kan kita lihat lagi nanti insya Allah akan istimewa ulama lagi. Hmm. Bagaimana koalisi-koalisi partai yang untuk bersama dengan Amin, bagaimana itu PKB, bagaimana PKS, bagaimana dengan Nasdem, itu kan akan dievaluasi kembali. Siapa yang masih tetap bergabung dengan kami ketika istimewa ulama ini menentukan salah satu capres dan cawapresnya, apakah PKB masih bersama kami, PKS bersama kami, Nasdem bersama kami untuk mendukung daripada istimewa ulama untuk menentukan salah satu pilihan yang ketika nanti ada putaran kedua. Nanti itu akan harus ada pembahasan lagi gitu. Jadi kita nggak mau terburu-buru mengambil sikap terhadap PKB, namun kita apresiasi dengan PKB diwakili Amin mau menandatangani fakta integritas. Itu kita apresiasi saat ini gitu. Oke, baik. Habib Novel, saat ini bagaimana kemudian hubungan antara PA212 termasuk FPI Habib Rizik Syihab bersama dengan Timnas Amin dan juga Anies Baswedan sampai Mohaimin Iskandar sendiri? Apakah kemudian kerap ada agenda pertemuan untuk membahas bagaimana menuju pemenangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau sejauh mana hubungannya Habib Novel? Jadi ada orang-orang kami sudah masuk di tim pemenangan Anies ya. Termasuk Kokapten ada di situ dari orang kami elemen 212 Bapak Yusuf Marta. Nah, Hmm. Bapak Yusuf Marta ini yang memang bergabung dalam langsung di tim nasionalnya Anies Imin ini untuk kita percaya mewakili aspirasi kita untuk diperjuangkan melalui dari Bapak Yusuf Marta itu sendiri yang menjadi co-kapten daripada tim Anies, tim Amin itu sendiri gitu. Kemudian juga ada tim-tim hukum kita yang bergabung dalam uh, tim hukum Amin itu kita sudah percayakan kepada mereka. Makanya keluar kilometer 50 karena ada tim hukum kami yang menyampaikan pendapat untuk dinaikkan kilometer 50 dan itu disambut baik oleh Anies Baswedan. Oke, baik. Habib Novel, ini untuk Habib Rizik Syihab sendiri, apakah kemudian juga turun langsung untuk membawa suara untuk kemenangan Anies Baswedan atau bagaimana untuk Habib Rizik Syihab sendiri? Untuk Habib Rizik Syihab tentunya beliau sendiri yang tahu, saya tidak berkapasitas untuk tahu daripada langkah-langkah pribadi Habib Rizik sampai saat ini gitu. Oke, artinya nanti bagaimana kemudian Habib Rizik ini membantu pemenangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar juga dilakukan Ya. atas pribadi sendiri, seperti itu, Habib Novel? Ya, mungkin kan beliau punya langkah-langkah sendiri. Hmm. Akan tetapi yang istimewa ulama itu sudah mewakili beliau gitu. Karena Oke, beliau kan saat ini masih dalam keadaan berkabung, dalam masih keadaan berduka untuk menentukan langkah-langkah yang lebih penting untuk ormas organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin kalau urusan politik sudah diserahkan perwakilannya kepada Bapak Yusuf Marta. Mungkin seperti itu. Hmm, Pasti baik. pasti Yusuf Marta ini berkoordinasi dengan Habib Rizik juga bersama-sama dengan elemen-elemen 212, P212, FP, GNPF ulama, maka kami akan berkoordinasi langkah-langkah ke depannya bagaimana. Gitu. Cukup diwakili oleh Bapak Yusuf Marta. Oke, baik. Habib Novel, ini kalau kita berbicara soal bagaimana
adanya peninjauan ulang FPI begitu kan. Tadi Habib mengatakan di putaran kedua masih akan mempertimbangkan apabila memang Amin tidak bergabung di dalamnya. Kalau ternyata dari dua paslon yang tersisa ini juga tidak membawa isu untuk peninjauan kembali FPI, artinya apakah juga ada kemungkinan bahwa PA212 ini tidak akan menjatuhkan pilihan pada salah satu kandidat pun? Ya nanti kita tunggu ijma ulama. Ya saya nggak bisa mendahulukan daripada ijma ulama. Oke, Iya. baik Habib Novel. Ini kalau berkaitan soal pencapresan, Habib Novel tadi ada beberapa hal yang disinggung soal bagaimana peninjauan kembali FPI, kemudian soal kilometer 50. Apalagi yang kemudian diharapkan oleh alumni dan juga PA212 ini terhadap Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dalam 5 tahun mendatang apabila memang nantinya paslon nomor urut 1 ini terpilih sebagai presiden? Gimana gimana tadi? Mhm. Ini kan ada beberapa isu yang memang diangkat sekali oleh PA212 soal kilometer 50, termasuk soal Ya. bagaimana peninjauan ulang FPI. Ada hal lain tidak, Habib Novel, yang juga jadi salah satu PR bagi Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar yang dibawa oleh PA212? Oh sangat banyak. Terutama penistaan agama. Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa negara ini di rezim ini masih darurat penistaan agama, masih darurat kriminalisasi ulama, itu kemudian juga masih darurat negara ini dikangkangi oleh oligarki, masih darurat negara ini betul-betul masih daripada ancaman-ancaman paham-paham komunis yang belum sampai saat ini pemerintah belum punya sikap tegas terhadap paham-paham komunisme itu. Jadi masih banyak PR sebenarnya. Oke, termasuk juga 13 poin yang ada dalam hasil Ijtima Ulama itu juga jadi salah satu PR yang disampaikan pada Anies Iya, dan juga benar. Karena Baswedan. memang salah satu 13 poin itu adalah kriminalisasi ulama, kemudian maraknya penistaan agama dalam rangka-rangka penegakan hukum. Itu masih banyak PR. 13 poin itu terus sudah termasuk dalam untuk penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang kami laporkan, beberapa tokoh-tokoh ataupun pimpinan-pimpinan baik dari unsur pemerintahan maupun tokoh-tokoh nasional yang sudah kami laporkan, termasuk saya pelapor-pelapor tokoh-tokoh yang menistakan agama, yang insya Allah mungkin juga nanti besok atau hari Sabtu kami akan melaporkan Zulkifli Hasan atas dugaan penistaan agama menyerang daripada syariat sholat. Nah itu menjadi PR buat kita. Kalau nanti Amin menjadi presiden dan wakil presidennya, kita berharap Julhas ini bisa diproses dan bisa dijebloskan ke dalam penjara. Ya, artinya dalam waktu pelaporan terhadap Zulkifli Hasan yang dilakukan oleh PA212 ke pihak kepolisian, Habib Novel. Benar. Iya, saya selaku praktisi hukum yang memang saya pertama yang melaporkan Ahok, kemudian Sukmawati, kemudian ada beberapa Denny Siregar, kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh termasuk Muafik, termasuk Yakut, oknum Menteri Agama itu sudah kami laporkan sampai saat ini nggak diproses dan itu menjadi PR buat kita. Jadi kita akan mudah-mudahan poin-poin apa yang kita sampaikan kepada Amin ini ketika menjadi presiden itu menjadi tujuan utama kami dalam penegakan hukum, tidak akan pandang bulu untuk menjerat hukum kepada siapapun pelanggar hukum begitu. Oke, baik. Habib Novel, ini kan debat akan dilaksanakan tanggal 22 esok hari artinya. Dalam debat pertama, Anies Baswedan membawa isu soal bagaimana kilometer 50 ini harus diusut. Apakah juga kalau dari Habib Novel, sedianya ada permasalahan yang juga harus diangkat oleh Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres kemarin? Apa harapan besar dari Habib Novel? Jadi harapan besar kita untuk debat kedua ini kan belum tentu dalam masalah hukum. Nanti kan debat kedua ini kita lihat kisi-kisinya, poin-poinnya itu seperti apa gitu. Nah, kalau yang untuk pertama kami udah apresiasi dan kami sangat mendukung dengan maksimal dengan komitmen daripada apa yang Anies sampaikan itu betul-betul sudah mewakili perjuangan kita itu. Baik, untuk debat kedua juga diharapkan kemudian bisa mewakili apa yang menjadi keresahan alumni PA212 seperti itu Betul, ya, betul. Habib Novel. Habib, terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang Ya, bersama dengan saya hari ini. ya. Semoga tadi yang disampaikan kemudian bisa menjadi pandangan juga untuk publik melihat
Dan yang bisa saya konfirmasi sekali lagi memang PA212 dan Habib Rizik Syihab menjatuhkan dukungan pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Betul. Seperti itu ya Habib Novel. Habib, terima Amin, kasih amin, sekali amin, amin, untuk amin. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tribuners, demikian program Tribusan Fokus hari ini bersama dengan Sanila Irda. Nantikan program Tribusan Fokus selanjutnya untuk bahasan lain. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.